Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kriminologi kelas B dan akan menjelaskan terkait tugas kami. Di sini saya Karenina Fernandia selaku pembicara pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait kejahatan, definisi kejahatan dan juga faktor-faktor kejahatan in general. Saya Nandanosi Perdana Putri. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kejahatan dari perspektif biologis. Hai, saya Nadia Umi Nabila. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kejahatan dari perspektif psikologis. Hai, saya Firna Agustin Sibarani dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis. Halo, perkenalkan saya Karenina Fernandia dengan NIM 020112824297174. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kejahatan secara umum, baik dari definisinya hingga ke faktor-faktornya. Di sini kita ke definisi terlebih dahulu ya. Yang pertama, yakni adalah definisi dari kejahatan itu terbagi menjadi 3 perspektif, yakni perspektif yuridis, sosiologis, dan juga kriminologi. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama nih, dari perspektif yuridis. Perspektif yuridis itu sangat erat dengan asas legalitas yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine pravea lege ponali, yang mana artinya adalah tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang tertulis atau yang mengatur. Maka artinya perspektif yuridis memahami bahwasanya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan telah dikecam oleh sanksi pidana. Contohnya apa aja sih? Yakni adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, dan juga penganiayaan. Hal ini sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Indonesia. Kita lanjut ke perspektif sosiologis. Nah, karena sangat erat dengan masyarakat nih, perspektif sosiologis menilai bahwasanya kejahatan itu justru adalah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai norma sosial. Artinya apa nih? Maka, artinya adalah masalah sosial yang berkaitan dengan kondisi masyarakat itu sangat-sangat menjadi faktor dari kejahatan itu tersendiri. Di sini, kejahatan bukan hanya hal-hal yang dilanggar hukum, tetapi lebih terhadap masalah sosial yang menyimpang. Nah, selanjutnya, ini tidak kalah penting, yakni adalah dari perspektif kriminologi. Ibaratnya, seperti gabungan dari perspektif sosiologi dan juga perspektif yuridis. Nah, kriminologi itu mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma sosial dan menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Nah, di sini fokus utamanya ialah memahami nih teman-teman, kenapa sih seseorang atau sekelompok dari orang-orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana caranya kita bisa menanggulangi kriminalitas terlebih dahulu. Dan kalau sudah terjadi, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, di sini, perspektif kriminologi itu erat sekali kaitannya dengan berbagai cabang. Seperti yang sudah saya bilang terlebih dahulu, kriminologi ini ada kaitannya dengan hukum juga dari segi yuridis dan juga dari segi sosiologi, tapi tidak stop di situ saja teman-teman. Ada juga kaitannya dengan ilmu psikologi, antropologi, dan juga ekonomi. Nah, di sini kita akan fokus terhadap kejahatan dari perspektif kriminologi ya. Selanjutnya, kita akan melihat faktor kejahatan dari sudut pandang yang luas. Di sini saya mengambil definisi dari Simanjuntak. Jadi Simanjuntak mendefinisikan faktor kejahatan terjadi karena 2 faktor, yakni adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, yakni adalah faktor internal. Di sini sangat terlihat bahwasanya faktor internal itu adalah kejahatan yang timbul karena diri manusia dari dalam. Contohnya, seperti gangguan mental, kondisi psikologis, kontrol diri lemah, dan moralitas yang sangat-sangat rendah. Hal ini jelas datangnya dari dalam diri manusia itu tersendiri.
Selanjutnya, yakni adalah faktor eksternal. Simanjuntak juga mempercayai bahwa faktor dari luar itu juga mempengaruhi kejahatan terjadi. Contohnya dari lingkungan nih. Nah, lingkungan kan ada banyak sekali faktor, seperti dari pergaulan yang salah, dari lingkungan yang penuh akan kriminal, dari penuhnya pengangguran, hingga di lingkungan terdekatnya itu dipenuhi kemiskinan dan pendidikan yang rendah hingga ke broken home. Nah, kedua faktor tersebut dapat menjadi alasan terjadinya kejahatan. Tapi kejahatan itu lebih kompleks dari dua faktor ini. Maka selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan dari berbagai perspektif. Saya Nanda Nosi Perdana Putri. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan dalam perspektif biologis. Dalam perspektif biologis ini terdapat 3 teori di dalamnya, yakni yang pertama teori determinisme, yang kedua teori stomatotypes, dan yang ketiga adalah teori genetis modern. Yang pertama ada teori determinisme biologis atau atavisme yang dipopulerkan oleh Cesare Lombroso. Dalam teori ini mempercayai bahwa kejahatan dilakukan oleh para manusia yang mengalami kemunduran evolusi. Yang lebih lanjut, mereka memiliki bakat jahat bawaan dari lahir yang terlihat dari fisik mereka yang terlihat seperti manusia purba. Contohnya seperti dahi yang melengkung dan rahang yang membesar. Masih dalam teori determinisme biologis atau atavisme ini, ada 3 kategori penjahat. Yang pertama, born criminals, yaitu penjahat murni dari lahir dengan ciri fisik atavistik. Yang kedua, ada insane criminals atau penjahat gila, yang dimana kejahatan yang mereka lakukan disebabkan karena kerusakan fungsi otak, kegilaan, ataupun epilepsi. Lalu ada habitual criminals atau penjahat lingkungan, yang dimana penjahat ini tanpa ciri fisik bawaan, namun terjerumus akibat godaan luar atau lingkungan yang buruk. Lalu kita masuk ke teori yang kedua, teori stomatotypes atau teori tipe fisik. Teori ini dipopulerkan oleh William Sheldon, yang dimana adanya korelasi antara struktur anatomi fisik dengan kepribadian dan kerentanan melakukan kejahatan. Yang pertama ada jenis tipe fisik ectomorph, di mana mereka ini memiliki tubuh yang kurus kering dan mereka ini rentan sensitif, introvert, dan pemalu. Lalu yang kedua ada tipe fisik endomorph. Mereka ini bulat, pendek, dan berlemak, dan mereka cenderung lebih santai, penyayang, dan juga ramah. Dan tipe fisik yang ketiga adalah mesomorph. Mereka ini atletis, berotot, dan berbahu lebar, di mana mereka ini agresif, berani, dan juga energik. Tipe ini paling rentan dalam melakukan kejahatan kekerasan. Selanjutnya kita masuk pada teori ketiga, yaitu teori genetis modern. Teori ini dipopulerkan oleh Sarnoff-Metnick. Sarnoff-Metnick berpendapat bahwa kecenderungan perilaku kriminal sangat mungkin diturunkan secara genetik atau DNA. Lalu, teori genetis modern ini memiliki 2 studi. Yang pertama, ada twin studies, yakni di mana kembar identik ini memiliki kerentanan dalam berbuat kejahatan yang sama karena adanya genetik yang sama. Yang kedua, ada adoption studies. Anak adopsi dari ayah biologis penjahat tetap memiliki probabilitas kriminal yang tinggi, meski dibesarkan dalam keluarga yang baik-baik. Seperti contoh, misalnya, sepasang suami istri mengadopsi anak dari sebuah panti asuhan, yang diketahui ternyata anak tersebut adalah anak biologis dari ayahnya yang penjahat. Nah, meskipun pasangan suami istri ini merupakan keluarga yang baik-baik, namun tidak bisa dapat disangkal bahwa akan adanya kemungkinan anak ini akan melakukan kriminalitasnya saat dewasa nanti karena adanya kesamaan genetik dengan ayah biologisnya yang penjahat. Nah, karena teman saya di sebelah tadi udah menjelaskan nih dalam perspektif biologisnya, maka saatnya sekarang adalah tugas saya dalam menjelaskan perspektif psikologinya. Jadi di dalam perspektif psikologis ini kita setidaknya akan mengenal 5 teori, di mana teori pertama adalah teori kognitif, di mana teori ini mengajarkan kita atau berfokus pada bagaimana sih sebenarnya seseorang atau individu itu memproses informasi dan memengaruhi perilaku kriminalnya melalui pola pikir dan persepsinya. Jadi ini tuh berdasarkan pola pikir diri seseorang. Jadi ada sebenarnya distorsi kognitif di mana ada kebiasaan dan
seseorang itu dalam membedakan mana sesuatu yang benar dan juga mana sesuatu yang salah, begitu. Jadi, contoh kasusnya adalah kasus penjarahan di rumah Syahroni dan juga rumah Uya Kuya. Kita sama-sama tahu bahwa penjarahan itu merupakan suatu tindakan kriminal ya teman-teman. Tapi, yang mengikuti, yang ikut andil dalam penjarahan tersebut pasti berpikir dalam pola pikirnya bahwa mereka tidak salah, bahwa hal yang dilakukan mereka adalah benar, karena ini merupakan sanksi sosial yang memang sepadan untuk mereka gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman, tidak ada kejahatan yang harus dinormalisasikan, meskipun itu merupakan sanksi sosial yang mereka anggap sendiri gitu ya. Dan penjarahan pada peristiwa tersebut itu tidak hanya sebatas untuk mengambil barang gitu, bahkan secara terang-terangan, tapi juga membobol paksa rumah seseorang dan juga merusak barang yang ada di dalamnya gitu ya. Dan ini merupakan salah satu kesalahan berpikir dari seseorang atau individu itu sendiri, sehingga memicu adanya perilaku kriminal begitu. Nah, selanjutnya teori yang kedua adalah teori pembelajaran sosial atau social learning theory, di mana teori ini mengamati bagaimana sebenarnya perilaku seorang itu dapat memicu suatu perilaku kriminal gitu ya, dengan cara mengamati, mengimitasi, dan memperhatikan perilaku orang lain tapi dalam konteks yang negatif gitu. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura juga dalam eksperimennya bernama boneka Bobo, di mana di dalam eksperimen ini dalam hasilnya itu benar adanya bahwa seorang anak itu bisa mengamati plek-ketiplek, bahkan bisa memodifikasi perilaku dari orang dewasa yang dia lihat sendiri dengan mata dan kepalanya. Dalam teori ini, Albert Bandura itu berargumen bahwa sebenarnya perilaku kriminal itu bukan bawaan dari lahir, melainkan hasil dari interaksi sosial, di mana seseorang itu bisa mendapati perilaku kriminal oleh karena dia memperoleh pembelajaran seperti teknik, modifikasi, dan sikap-sikap tersebut itu dari hasil lingkungan sekitarnya sendiri. Contohnya, si A ini merupakan anak laki-laki dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia terbiasa melihat ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya sendiri, dan pada saat itu dia beranggapan bahwa ya KDRT ini merupakan kunci dari masalah, sehingga ia besar apa yang dilakukan oleh ayahnya itu bertumbuh kepada anaknya. Jadi anaknya juga berpikir bahwa kekerasan itu adalah solusi dari segala permasalahan, terlebih lagi dalam permasalahan rumah tangga gitu ya. Ini hanya contoh dan juga ilustrasi biasa, tapi pada dasarnya teori pembelajaran sosial ini seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi, namun dalam konteks negatif. Yang ketiga adalah teori kepribadian atau personality theory, di mana teori ini berpendapat bahwa sebenarnya seseorang pelaku kriminal itu melakukan tindakan kejahatan itu ya memang karena berasal dari kepribadiannya sendiri yang impulsif, agresif, dan juga kurang empati gitu ya. Adanya seperti psikopat gitu ya. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan kejahatan, itu misal mencoret-coret dinding jalan gitu atau halte juga, ya bukan karena alasan apa-apa, ya karena dia puas untuk melakukan hal itu juga merupakan salah satu contoh. Atau juga seperti seorang psikopat yang pokoknya dia harus membunuh sesuatu baru dia akan merasa hatinya tenang, tidak gelisah, dan itu juga menandakan bahwa kurangnya empati sehingga muncul yang namanya perilaku kriminal. Nah, yang keempat ada yang namanya teori psikoanalitik. Ini berakar dari pikirannya Sigmund Freud, di mana teori ini itu berdasar pada konflik masa lalu yang belum terselesaikan dan adanya ketidakseimbangan dari struktur kepribadian, di mana dalam struktur kepribadian ini terbagi menjadi 3, yaitu id, superego, dan juga ego. Id itu merupakan dorongan hawa nafsu dasar dari manusia di bawah alam sadar kita, berprinsip sebagai kesenangan belaka, di mana superego itu merupakan id yang bisa dikontrol oleh moral di lingkungan sekitar, dan ego itu merupakan penengah dari id serta super ego itu sendiri, yaitu id adalah suatu realitas yang bisa dimasukkan ke akal gitu ya. Jadi kalau misal contohnya gini, seorang anak itu pada waktu dia kecil memperoleh pengajaran yang tidak baik gitu ya, tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, ditelantarkan oleh orang tuanya, maka dia mendapatkan pengasuhan yang buruk lah istilahnya. Di situ moral perkembangan super ego, moral yang ada di lingkungan sekitar itu tidak berjalan karena ya dia tidak berkembang dengan sempurna. Ia tidak memiliki rem internal untuk menahan dorongan agresif dari id-nya gitu ya, nafsu dari alam bawah sadar kita sebagai seorang manusia. Sehingga suatu ia dewasa, ketika ada sesuatu hal yang membuat ia kesal berdasarkan hal tersebut gitu ya, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga itu juga memicu dia melakukan suatu tindakan kejahatan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh si A ini tadi ya, seorang anak ini tadi, hanyalah pembalasan gitu dari
dirinya kepada orang tuanya gitu. Jadi teori psikoanalitik ini sangat berkaitan erat juga dengan konflik di masa lalu yang belum selesai dan juga berimbas kepada struktur kepribadian yang tidak sejajar gitu, yang tidak adanya penyeimbang dalam struktur kepribadiannya. Yang terakhir adalah teori perkembangan moral atau moral development theory, di mana pelaku kejahatan mungkin tidak berkembang melewati tahap awal tetapi berfokus pada keuntungan pribadi daripada mempertimbangkan prinsip etis yang lebih luas. Ini ada karena kegagalan individu itu mencapai tahapan moral yang lebih tinggi akan berkontribusi pada kecenderungan melakukan suatu tindakan kriminal. Teori ini juga kaitannya dengan psikolog Lawrence Kohlberg, di mana ia membagi perkembangan moral ini menjadi 3, yaitu pertama adalah prakonvensional atau moralitas pada anak-anak, di mana anak-anak melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman atau justru mendapatkan imbalan. Yang kedua ada konvensional, ini tingkatan kedua di mana moralitas remaja atau orang dewasa terbentuk ketika melakukan sesuatu karena ingin dianggap sebagai orang baik atau juga ingin patuh pada hukum dan juga aturan sosial. Nah, yang ketiga adalah pasca konvensional. Ini merupakan moralitas prinsip yang hadir ketika melewati perkembangan di bawah-bawahnya. Itu ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan prinsip etika universal dan hak asasi manusia. Nah, contohnya adalah seseorang yang korupsi gitu ya, atau mencuri karena prinsipnya satu, yang penting dia untung gitu. Dia melewati level berpikir, level perkembangan moral tadi yang ada 3 tadi, di mana dia melewati tentang etika atau hak bagi orang lain. Baginya hukum itu hanya penghalang dan juga ya penghalangnya yang harus diakali gitu. So, mungkin ini aja, lanjut ke teman aku di sebelahnya. Dadah! Halo teman-teman, perkenalkan aku Firna Agusinsi Barani dan di sini aku akan menjelaskan tentang materi terakhir yaitu teori kriminologi dari perspektif sosiologis. Nah, teman-teman, yang pertama ada yang namanya teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland, salah satu tokoh kriminolog dan sosiolog yang terkenal di Amerika Serikat dan sangat berpengaruh di abad yang ke-20. Nah, teori ini teman-teman mengemukakan bahwa perilaku kriminal itu tidak diwariskan, melainkan dipelajari. Nah, proses pembelajaran inilah terjadi melalui komunikasi dalam kelompok yang paling dekat, contohnya teman atau keluarga. Nah, salah satu contoh kasus dari teori ini adalah misal, seseorang mencuri di toko, dan hal tersebut sering dipelajari oleh teman atau kelompok sebayanya yang terlibat dalam pencurian itu. Nah, maka hal kejahatan pencurian itu dinormalisasikan dan tindakan ini dianggap sebagai sesuatu resiko rendah atau tanpa korban. Maka dari itu kejahatan bermula dari yang namanya mempelajari dengan orang-orang sekitar. Oke, selanjutnya yang kedua teman-teman ada yang namanya teori anomi. Nah, teori anomi ini dikemukakan oleh seorang sosiolog yang berasal dari Prancis yaitu Émile Durkheim. Nah, teori ini mengemukakan bahwa ada situasi nih di mana norma sosial itu menjadi kabur, dihilangkan atau dilemahkan yang mengakibatkan perasaan kekosongan dan kehilangan tujuan individu di dalam masyarakat. Nah, contoh kasus dari teori anomi ini sendiri adalah bunuh diri. Kenapa bunuh diri menjadi contoh kasus dalam teori ini? Karena biasanya orang-orang yang bunuh diri beralasan bahwa mereka tidak mempunyai tujuan lagi di dalam hidupnya. Maka dari itu, kejahatan kriminal yang dilakukan adalah membunuh dirinya sendiri untuk mencapai kebahagiaan sejati. Selanjutnya yang ketiga, itu ada yang namanya teori strain. Teori strain ini berkesinambungan dengan teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu teori anomi. Nah, teori strain ini dikemukakan oleh Robert Camerton, seorang sosiolog yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, teori ini mengemukakan bahwa kejahatan itu merupakan hasil dari ketegangan antara tujuan sosial dan cara-cara individu untuk mencapainya. Contoh kasus dari teori strain ini adalah seorang karyawan itu melakukan korupsi karena tekanan ekonomi atau tuntutan gaya hidup sosial untuk hidup mewah, meskipun dia tahu korupsi merupakan suatu tindakan yang ilegal. Nah, cara-cara untuk mencapainya yaitu dia melakukan korupsi, sedangkan tujuan sosialnya itu adalah untuk terlihat kaya atau mewah di depan orang lain.
Oke, selanjutnya yang keempat itu ada yang namanya teori konflik. Teori konflik ini memandang bahwa kejahatan adalah hasil dari konflik sosial yang berasal dari perbedaan kelas, kekuasaan, dan kepentingan. Nah, teori konflik ini sering dikaitkan dengan mazhab kritis. Mazhab kritis memandang bahwa kaum kapitalis itu sebagai pemicu dari masyarakat. Nah, ini sejalan dengan teori konflik karena teori konflik berpandangan bahwa perbedaan kelas itu menjadi salah satu unsur yang dapat memicu adanya kejahatan. Nah, selanjutnya di bawah teori konflik itu ada yang namanya conflict of conduct norms. Conflict of conduct norms adalah bagaimana perbedaan norma dan nilai budaya di masyarakat itu menjadi sumber konflik sosial yang mengarah pada tindakan kriminal. Nah, contohnya sendiri di sini adalah Carok Madura, di mana Carok Madura merupakan tindakan kekerasan atau nilai budaya yang ada di Madura, dan hal tersebut itu dinormalisasikan di Madura. Tetapi pada dasarnya norma sosial itu tidak membolehkan adanya perilaku kekerasan atau tindakan kriminal terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya subculture of violence. Ini merupakan konflik itu berasal dari dalam subkultur itu sendiri, di mana norma internal itu mengizinkan atau mendorong kekerasan. Seperti salah satu contoh tadi, Carok Madura, yang memang itu merupakan kebudayaan dari Madura, dan kepala adat atau kepala suku itu mengizinkan atau menormalisasikan Carok Madura itu sendiri di dalam daerahnya, atau menjadi salah satu adat istiadat di daerahnya. Oke, teori yang kelima adalah teori konflik sosial. Teori konflik sosial ini dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku kriminal atau menyimpang itu terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat lemah atau rusak. Nah, terdapat 4 elemen nih dalam ikatan sosial ini menurut Travis Hirschi. Yang pertama ada attachment atau keterikatan. Attachment ini merupakan hubungan emosional yang erat dengan orang lain, misalnya orang tua, guru, atau teman, yang mencegah seseorang individu itu bisa melakukan perilaku menyimpang. Nah, yang kedua itu ada yang namanya komitmen atau komitmen, yaitu investasi individu dalam aktivitas konvensional seperti pendidikan atau karir, sehingga mereka takut untuk kehilangan masa depan jika terlibat kejahatan. Nah, yang ketiga ada involvement atau keterlibatan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan positif seperti organisasi dan kegiatan positif lainnya itu menyita waktu individu sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat kejahatan. Lalu yang keempat ada belief atau kepercayaan, penerimaan individu terhadap norma dan nilai-nilai moral masyarakat yang taat hukum. Mereka percaya bahwa ketika melakukan kejahatan itu orang-orang di sekitar pasti tidak akan mempercaya mereka, dan mereka sangat membangun reputasi mereka sendiri. Maka dari itu kontrol sosial itu sangat penting dalam kehidupan sosiologi dalam masyarakat, karena sangat-sangat berpengaruh untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya, teori yang terakhir adalah teori labeling. Teori ini dipengaruhi oleh aliran Chicago. Nah, menurut teori ini, kejahatan itu terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Nah, karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat. Nah, adanya label dalam masyarakat itu akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Nah, hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut. Maka hal ini menurut teori ini akan terbentuk sebagai attachment partial. Nah, adanya label juga mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha menjalankan sebagaimana label yang diletakkan pada dirinya. Sekian penjelasan dari teori kriminologi dari perspektif sosiologis. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.